Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Friskayanti, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja yang akan dilaksanakan di SD Negeri 395 Singkuang, kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 2, dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya dirapikan, topinya dibuka kalau di dalam kelas. Oke, sudah rapi semuanya. Sekarang, apa ada yang tidak hadir? Tidak, Ibu. Hadir semua? Hadir, Ibu. Bagus, kalau begitu kita berdoa dulu. Silakan Pinang, pimpin doa Pinang ke depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Diharapkan semua untuk berdiri. Rasa nasionalisme kalian pada negara Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan mengingatkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas materi alat pernapasan pada hewan. Alat pernapasan pada hewan. Hari ini kita akan membahas materi tentang alat pernapasan pada manusia. Pembelajarannya yang pertama ada pembelajaran mandiri. Kemudian setelah itu ada pembelajaran kelompok. Kelompok mana yang paling rapi dan paling bagus akan mendapatkan hadiah. Kemudian selanjutnya ada menyanyikan lagu nasional. Pelajaran kita pada hari ini yang pertama tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah dengan membaca teks kalian mampu membuat kalimat tanya. Kemudian dengan berdiskusi, kalian mampu mengenal organ-organ pernapasan pada manusia. Kemudian dengan mengamati tangga nada, kalian bisa menyanyikan lagu menggunakan alat musik sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Siap untuk belajar? Siap, Ibu. Oke, silakan ada yang mau maju ke depan satu orang. Si Ampal, maju ke depan dulu Ampal. Perhatikan si Ampal. Si Ampal setiap hari menghirup udara dan mengeluarkan udara dari dalam dirinya. Coba Ampal, kalau menghirup oksigen seperti apa? Terus kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Jadi setiap manusia bernafas. Setiap hari manusia itu bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon
yaitu membaca teks. Coba buka buku teksnya masing-masing. Ada pada halaman 13. Coba buka. Ada pada halaman 13. Di situ ada teks sistem pernapasan pada manusia. Baca teks tersebut. Kemudian ibu akan meminta kalian membuat pertanyaan dari teks dulu. Video berikut ini. Perhatikan bersama-sama ya. Selamat datang di kelas Ibu Nora. Hari ini kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 2, bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia, yaitu mengenai kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Ciri-ciri kata tanya yaitu 1. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. 2. Kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. 3. Seringkali ditambah dengan imbuhan sufiks ka. Apakah, siapakah, di manakah. Jenis kata tanya yaitu yang pertama, kata tanya apa, berfungsi untuk menanyakan benda atau suatu keadaan atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. 2. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawabannya adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat suatu hal yang ditanyakan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian, terjadi sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal. Yang keenam, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu. Kalian sudah memperhatikan penjelasan tadi kan? Apa kita baca dulu teks yang ada di buku kalian masing-masing. Setelah kalian baca, kalian kerjakan membuat pertanyaan dan jawaban. Sistem pernapasan pada manusia atau apa alat pernapasan pada manusia bisa dibuat nomor 1. Kemudian jawabannya, apa alat pernapasan pada manusia? Paru-paru. Jadi kita siapanya paru-paru. Kemudian yang kedua begitu juga. Untuk kapan juga begitu. Di mana, bagaimana, dan mengapa. Masing-masing 2 pertanyaan dan dibuat jawabannya. Teksnya ada pada buku halaman 13. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Apa ada pertanyaan? Silakan Ampal. Bu, apa contoh kalimat tanya bagaimana dalam organ pernapasan? Bagaimana itu digunakan misalnya bagaimana cara manusia bernafas bisa, atau bagaimana alur pernapasan
sudah siap, silakan dikumpul ke depan. Yang kanan ibu ya. Untuk berkabel saja. Ada lagi. Waktunya sudah habis. Sudah kumpul semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, saksikan dulu video berikut ini. Ditonton dengan bagus, dengan baik, kemudian diamati, dicermati. Nanti akan Ibu berikan tugas kelompok. Oke? Manusia. Perhatikan Organ videonya. pernapasan pada manusia terdiri dari 7. Yang pertama rongga hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, dan ketujuh alveolus. Sistem pernapasan pada manusia, yaitu hidung, merupakan tempat masuknya udara dan menyaring udara. Faring merupakan persimpangan antara salur pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring terdapat di bagian belakang faring. Trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus, percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus, percabangan dari bronkus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekarang kita masuk cara bernafas pada manusia. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air lewat pernapasan kita. Melalui lubang hidung, udara masuk ke dalam tubuh kita. Bisa juga udara keluar masuk dari mulut, lalu hidung langsung terhubung ke tenggorokan melewati faring, kemudian ke laring, menghubungkan hidung dan juga trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Selanjutnya, bronkus menuju cabang bronkus yaitu bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Begitulah seterusnya proses pernapasan pada manusia. Selanjutnya, kerjakan tugas kelompok tentang organ pernapasan manusia yang sudah Ibu bagikan kepada. Kan tadi videonya? Sudah, Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Ada, Ibu. Ada? Oh, silakan Tika. Bu, berbentuk apa alveolus itu? Oh, alveolus tadi ada di bagian terakhir, yaitu alveolus ada di bagian paru-paru. Dia berbentuk gelembung-gelembung kecil seperti anggur. Kalau pernah melihat anggur, siapa nggak pernah melihat anggur? Pernah semua? Pernah, Ibu. Jadi alveolus itu seperti anggur. Dia tempat pergantian antara oksigen dan karbon dioksida. Sudah Tika? Oke. Selanjutnya Ibu bagi kelompoknya dulu. Tetap yang di bangkunya atau diganti? Tetap. Oke. Ini kelompok 1, kemudian Sipingan kelompok 2, kemudian Najwa kelompok 3, Asya kelompok 4. Oke? Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil amplopnya.
pada manusia. Nanti ditempel di kertas karton. Silakan dibuka amplopnya. Nanti ditempel di kertas karton. Silakan disusun puzzle-nya. Baru ditempel ya. Seperti ini. Setelah disatukan dia akan berbentuk organ pernapasan pada manusia. Kemudian di sampingnya dibuat keterangan. A itu apa, B itu apa, sampai G itu apa. Silakan dikerjakan. kami. Alat pernapasan manusia. A. Hidung. B. Paring. C. Laring. D. Terakhir. Kaki. E. Bronkus.
F. Paru-paru. G. Diafragma. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok kelompok berapa? Kelompok 3. Udah bagus, Ibu. Sudah bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Silakan. Teman-temannya diperhatikan, kemudian dijawab salamnya, diperhatikan presentasinya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Alat pernapasan manusia. A. Hidung. A. Hidung. B. Paling. C. Laring. D. Trakea. E. Bronkus. F. Paru-paru. G. Alveolus. Coba perhatikan semuanya ke depan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1. Sudah bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Alat pernapasan manusia. 1. Hidung. 2. Laring. 3. Trakea. 4. Bronkus. 5. Bronkiolus. 6. Diafragma. Oke, berarti ada 6 alat pernapasan pada gambar kelompok 2. Apa ada pertanyaan? Sudah bagus? Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 2. 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi kami. Alat pernapasan pada manusia. A. Hidung. B. Faring. C. Laring. D. Trakea. F. Bronkus. G. Alveolus. Oke, apa ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Apa ada kira-kira yang salah dari kelompok 4? Tidak, Ibu. Tidak. Perhatikan. Di sini angka 1. Keterangannya A. Seharusnya keterangannya angka 1 juga. Kalau digambar angka 1, di keterangan angka 1, ini 1 hidung. Sementara di keterangan A hidung, di sini nggak ada A. Di mana ya A? Atau di sini A-nya? Atau di sini? Jadi kalau digambar angka 1 atau berupa angka, maka di keterangan harus berupa angka juga. Oke? Tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan dikumpul ke depan. Ambil diskusinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran SPDP. Pembelajaran SPDP. Sebelum kita melanjutkan SPDP, perhatikan video berikut ini. Kita lanjut ke pembelajaran SPDP tentang tangga nada mayor. Tangga nada mayor atau skala mayor akan memberi lagu kesan lebih ceria, riang dan bersemangat. Ciri-cirinya biasanya lagu akan memberi kesan riang dan gembira. Kedua, nada dari lagu biasanya mencerminkan rasa semangat. Mempunyai interval nada dari tangga nada mayor adalah 1-1, 1/2, 1-1-1, 1/2. Menghasilkan
Melodi yang bersifat mayor kuat. Tangga nada ini dapat diawali dengan nada sol, mi, atau do. Lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Seringkali ditemukan dalam lagu-lagu perjuangan atau nasional dan lagu daerah. Yang terakhir, melodi dan notnya digunakan pada semua chord mayor yang ada pada alat musik. Sekarang kita lihat contoh dari tangga nada mayor, yaitu berupa lagu Hari Merdeka. Mari. Oke. Sudah diperhatikan tadi videonya? Sudah, Ibu. Sekarang di sini ada lagu Hari Merdeka, yaitu lagu 17 Agustus. Mari sama-sama kita nyanyikan nada dasarnya. Oke? 1, 2, 3. Sol, 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 mi, 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 re, mi, fa, re, do, sol. Sol, 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 fa, sol, la, fa, mi. Do, 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 la, la, fa, sol, la, sol, mi. Sol, 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 do, 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 mi, mi, re, do, re. Sol, fa, re. Mi, 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 re, mi, fa, re, do, sol. Sol, la, fa, mi, 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 re, mi, fa, re, do. Sol, la, si, do. Sol, re. Sol, mi. Re, fa. Mi, sol, do, sol, fa, mi. Re, fa, mi, re. Sol, la, si, do. Sol, re. Sol, mi. Re, fa. Mi, sol, do, sol, fa, mi, re, do. Oke. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak ada? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Siapa belum? Sipa. Oke, Sipa. Bu, apa saja contoh lagu bertangga nada mayor? Contoh lagu bertangga nada mayor. Tadi bertangga nada mayor berarti dia lagunya riang atau gembira. Contohnya bisa berupa lagu-lagu daerah. Misalnya Gundul-Gundul Pacul, dia gembira. Kemudian lagu nasional, Garuda Pancasila, kemudian dari Sabang sampai Merauke, Hari Merdeka, semua yang gembira merupakan contoh tangga nada mayor. Jelas sih Pak? Sudah. Oke. Sekarang kita mulai untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan menggunakan alat musik. Ambil alat musiknya masing-masing. Oke, kalian sudah hafal notnya dan sudah tahu kan masing-masing? Sudah, Ibu. Kita
kita pembelajarannya mengenai pembelajaran PKN yaitu gotong royong. Jadi baca di rumah bukunya, ulangi pembelajaran yang tadi, kemudian dihafal lagu yang tadi ya, biar lebih hafal apa itu organ pernapasan pada Manusia. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Pina pimpin doa ke depan. Untuk kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pina. Karena